Oke, kita kembali bertemu lagi dalam sebuah video. Kita belajar lagi tentang rangkaian digital dan sistem digital. Kali ini kita belajar secara spesifik ya, tentang mungkin ada beberapa yang masih awam. Jadi di sini kita akan belajar tentang ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, oke, kita sekarang masuk ke definisi ya. Jadi definisi ALU ini apa? Jadi ALU ini singkatan dari Arithmetic Logic Unit ya. Jadi Arithmetic Logic Unit atau singkat ALU. Jadi merupakan apa? Di sini merupakan sebuah rangkaian digital kombinasional yang bisa melakukan dua fungsi, yaitu fungsi aritmatika dan fungsi logika. Jadi di sini ada dua fungsi, saya ingatkan, yaitu fungsi aritmatika dan fungsi logika. Jadi kalau kita sudah belajar di chapter sebelumnya, di video-video sebelumnya, mungkin Anda sudah belajar bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian Anda juga sudah belajar menggunakan logika, misalnya menggunakan gerbang AND dan OR. Jadi seolah-olah ALU ini sebuah rangkaian gabungan yang menggabungkan dua fitur utama ini, jadi fitur aritmatika dan fitur logika yang dijadikan satu ya. Oke. Nah, kemudian di sini Anda bisa lihat ini sebuah lambangnya. Nanti akan kita bahas lebih detail tentang lambang ALU ini. Jadi kurang lebih bentuk lambangnya seperti huruf V ya, huruf V sebagai ALU. Oke. Kenapa ALU dibuat? Jadi ALU sendiri ini sebenarnya nantinya merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah CPU atau dalam sebuah unit mikroprosesor ya. Jadi komponen yang nantinya akan melakukan beberapa fungsi-fungsi dasar, yaitu fungsi aritmatika dan fungsi logika, itu dikerjakan dalam ALU ini. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa ALU ini rangkaian kombinasional. Mungkin kita ingatkan dulu ya, kita ingatkan apa itu rangkaian kombinasional. Jadi sederhananya sistem digital itu kan mengenal dua rangkaian, yaitu rangkaian kombinasional dan satu lagi adalah rangkaian sekuensial. Oke, sesuai dengan namanya, mungkin pernah kita bahas juga bahwa inti dari rangkaian kombinasional adalah jika kita mempunyai pasangan kombinasi input tertentu, maka dia akan menghasilkan output tertentu juga. Maka disebut di sini adalah kombinasi ya. Jadi ada pasangan kombinasi input akan menghasilkan output tertentu. Jadi ini adalah sebuah desain atau sebuah truth table yang sudah didesain dan sudah ditentukan. Jadi kita bisa tentukan kepentingannya untuk apa. Jadi termasuk untuk ALU kita juga bisa mendesain atau menentukan kombinasi input apa dan outputnya apa nanti yang bisa menghasilkan komponen sebuah ALU ya. Nah, ini lambang ALU, tadi sempat dibahas bahwa lambang ALU ini cukup unik ya. Jadi bentuknya kalau kita lihat di sini sebenarnya bentuknya adalah seperti huruf V ya, huruf V. Jadi kenapa huruf V? Sebenarnya ini ada maknanya sebenarnya. Jadi kurang lebih di sini ada input dalam bentuk A dan B. Meskipun di sini disebut sebagai operan, nggak masalah ya. Jadi ada input A dan B. Jadi bisa Anda lihat kalau panahnya ke dalam ini input ya. Jadi ini input A dan B. Jadi ini ada operannya. Ketika ini dioperankan, ini hasilnya di sini. Nah, hasilnya di Y di bawah. Oke, ini sebagai result. Jadi komponen utamanya ada di sini sebenarnya di A, B, dan result. Nah, selain itu di sini dia punya juga input tambahan. Di sini ada ini ya. Di sini ada input tambahan yaitu status dan opcode ya atau operation code. Jadi ini ada statusnya. Dan kemudian juga ada keluaran juga status juga di sini. Oke. Jadi mungkin kita bahas satu persatu lagi ya. Jadi di sini input terdiri dari dua buah. Jadi memang di desain ALU memang ada dua, makanya hurufnya V ya. Jadi lambangnya V, jadi ada A dan B. Jadi inputnya ada dua, yaitu A dan B. Karena nanti yang akan dioperasikan adalah salah satunya adalah dua input ini, input A dan input B. Oke. Hasilnya juga cuma satu, makanya hurufnya V, huruf V. Hasilnya satu dikeluarkan di sini, dikeluarkan di integer result. Nah, kemudian di sini ada opcode. Opcode ini apa? Opcode ini atau operation code. Ini nanti yang akan melakukan pemilihan ya, atau pemilihan mode operasinya. Jadi misalnya sekarang ALU kita mau dioperasikan sebagai apa? Contoh, kalau posisi kita mau dioperasikan sebagai logic yang mana yang pengen kita operasikan? Misalnya contoh, kita pengen mengoperasikan logic mode N misalnya ya. Jadi otomatis nanti ketika saya operasikan mode N, maka di sini ada A dan B.
A dan B ini akan dioperasikan dengan logika AND misalnya ya. Oke. Kemudian misalnya opcode-nya diganti, misalnya saya pengen berubah jadi aritmatik. Aritmatik ada banyak, misalnya contoh melakukan mode penjumlahan misalnya. Oke, jadi nanti otomatis dia akan melakukan penjumlahan A dan B, hasilnya dikeluarkan di Y. Oke. Kemudian di sini ada tambahan yaitu status. Statusnya juga ada dua, status input dan status output. Nah, dalam beberapa definisi nanti Anda bisa baca-baca juga bahwa status input ini sebenarnya informasi tambahan ya. Contoh misalnya kita butuh carry in, misalnya carry in kalau Anda masih ingat kemarin dalam penjumlahan, dalam beberapa penjumlahan kadang-kadang membutuhkan carry in misalnya ya. Oke. Kemudian contoh yang status output ini apa? Sebelah sini ya, sebelah sini outputnya. Jadi output ini menyatakan informasi tambahan yang diperoleh, misalnya contohnya ya, ada carry out, ada zero, ada overflow, ada parity misalnya ya. Nah, oke, ini kita bahas tentang opcode ya, opcode atau operation code-nya. Jadi sebenarnya secara umum opcode itu kadang-kadang mengandung dua komponen, yaitu komponen mode dan komponen nanti ada bahasanya banyak, ada selector atau ada function juga boleh ya. Ada mode, ada function atau mode selector ya, oke. Jadi ini dicontohkan di sini misalnya di sini agak mudah ya kita lihat gambarnya ya. Jadi kita pengen mode 0, kalau modenya M-nya 0, berarti dia pengen mode ke logic ya, logic unit. Sedangkan kalau M-nya 1, berarti saya menginginkan mode dalam bentuk aritmatika ya, oke. Nah, kemudian di sini ada selektor. Selektor yang digunakan di sini adalah selektor 2 bit ya. Jadi bisa Anda lihat 2 bit. Dengan 2 bit berarti akan menghasilkan 4 macam fungsi atau 4 macam selektor ya, selektor atau fungsinya ya. Jadi contoh di sini kalau misalnya selektornya saya posisikan di 00, maka operasinya adalah operasi N ya. Oke. N-nya seperti apa? Di sini dijelaskan ya. Ini N A N B atau A dot B ya. Oke, contoh kalau 01. Kalau selektornya 01, mode operasinya apa? Mode operasinya adalah OR. Oke, OR itu apa? Itu A plus B ya. Oke. Contoh yang lain, misalnya ini 10, misalnya ini mode operasinya adalah exclusive OR. Oke, mungkin ini lambangnya nanti mungkin perlu diperbaiki lagi ya, exclusive OR ya. Oke. Sedangkan ini mode 11 adalah ANOT. Ya, yang di not di sini dilihat aja nanti tabelnya seperti apa. Contoh di sini adalah tabelnya adalah yang not ya. Oke. Sedangkan kalau di sini ada arithmetic atau aritmatika, Anda juga bisa tentukan selektornya. Misalnya contoh di sini ada selektornya 00. Jadi kalau 00 operasinya apa? Operasinya adalah penjumlahan. Yaitu yang dijumlah mana? Yaitu A ditambah B dijumlahkan. Kemudian kalau pengurangan 01 atau A dikurangi B ya. Oke, A kurangi adalah mode 01 ya. Oke. Selanjutnya 10 ini apa? Ini adalah mode increment. Incremental itu mode apa? Incremental mode kayak dijumlahkan 1 ya. Oke. A plus 1 maka itu adalah incremental. Sedangkan 11 apa? Ini adalah mode decrement atau mode decremental atau pengurangan 1 per 1. Oke. Dalam pemrograman atau dalam coding kita kadang-kadang butuh ini ya. Incremental sama decremental ini nanti banyak sekali dipakai untuk contoh misalnya kalau kita membutuhkan fungsi-fungsi yang terkait sama iterasi ya. Oke. Jadi ini bisa Anda baca kurang lebih sama ya. Beberapa mode dan selektor dapat didesain sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Oke, jadi di sini contoh adalah dengan modenya 1 bit, sedangkan selektornya adalah 2 bit ya. Oke. Jadi saya ulang lagi, di sini adalah mode 0 untuk logic operation, sedangkan mode 1 adalah untuk arithmetic operation ya. Oke. Dan selektornya tadi sudah saya jelaskan, ini bisa Anda desain atau bisa juga kalau misalnya udah bawaan dari pabrik udah dibuatkan ya kita tinggal ikutin aja, tinggal baca manualnya seperti apa ya. Oke. Nah, kalau ini tadi sudah saya jelaskan, ini adalah sebuah opcode. Sebenarnya opcode 3 bit ya. Kenapa 3 bit? Karena ini modenya dihitung 1 bit, selektornya 2, jadi 1 tambah 2 adalah 3. Nah, kita bisa lihat juga kalau di sini adalah bagaimana ada opcode dengan 4 bit ya. Mungkin jadi pilihannya agak lebih banyak ya. Jadi di sini bisa Anda lihat modenya
0, yang di bawah adalah mode 1. Di sini opcode-nya atau selektornya ternyata 3 bit ya. Jadi kemungkinan operasinya jadi lebih banyak ya. Jadi kita bisa definisikan misalnya untuk yang ini mode logic misalnya ya. Selain AND dan OR misalnya ada NOR, ada NAND, ada XOR, ada XNOR, NOT-nya juga ada 2, NOT A dan NOT B ya. Demikian juga untuk yang aritmatik ya. Yang aritmatik di sini juga Anda bisa lihat ternyata lebih banyak pilihannya, bahkan ada perkalian misalnya A dikali B, A ditambah B, A dikurang B, ada increment, kemudian ada shiftingnya bisa shifting left, bisa shifting right, bisa rotate left dan right dan seterusnya ya. Oke, jadi contoh opcode yang lebih banyak ya modenya. Jadi mungkin kita akan bisa menemui beberapa ALU dengan opcode atau operasi yang lebih banyak ya, sehingga nanti masing-masing kemampuannya bisa Anda lihat dari definisi ALU yang sudah ditetapkan ya. Oke. Jadi semakin banyak opcode itu akan menentukan operasinya semakin banyak ya. Jadi contoh di sini karena dia menggunakan total 4 bit ya, total 4 bit, modenya 1 bit, selektornya 3 bit, jadi ada 4 bit. Jadi kemungkinannya ada sekitar 2 pangkat 4 ya, atau ada 16 operasi ya, jadi 16 operasi. Jadi kalau misalnya Anda pengen tertarik membuat sendiri ALU, misalnya pengen bikin yang 5 bit misalnya, berarti ada kemungkinan 2 pangkat 5 atau sekitar 32 ya, 32 operasi. Jadi jauh lebih banyak lagi sebenarnya ya. Oke. Nah, oke. Jadi kalau kita contohkan dalam bentuk ilustrasi, dalam bentuk yang lengkap ya, tadi sudah dijelaskan kenapa lambangnya V. Jadi contoh di sini ini bagian A, ini bagian B, sedangkan ini adalah functionnya atau operation code-nya. Jadi contoh di sini misalnya dicontohkan 00 ini adalah operasi penjumlahan add, sedangkan inputnya di sini adalah input A-nya 101010, P-nya adalah 0111. Nah, karena kita mode operasinya adalah penjumlahan, maka kita bisa lihat di bagian bawah ini 1010011 ya. Nah, di sebelumnya kita sudah pernah belajar penjumlahan biner atau penjumlahan dalam bit. Jadi ini 0 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 1 hasilnya 0. Simpan 1 di atas ya. 101 ini 0. Simpan lagi di atas 0. Dan di sini ada carry out adalah 1. Nah, di sini adalah hasilnya 0001. Jadi bisa Anda lihat hasilnya 001. Sedangkan 1 di depan ini di mana? 1 di depan ini adalah yang tadi saya sampaikan, ini adalah status out-nya atau status output-nya. Jadi ini sebagai carry out-nya. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana sebuah ALU ini bekerja ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini mungkin Anda sudah mulai paham ya. Jadi ALU itu apa, kemudian cara kerjanya seperti apa dan seterusnya. Jadi supaya nanti kita ke depan kita jelaskan Anda jadi lebih paham ya. Oke, ini contoh sebuah ALU, ALU-nya 2 bit. Ini contoh 2 bit ya. Jadi ini bentuk diagramnya. Jadi bisa Anda lihat, mungkin mirip seperti yang V tadi. Jadi ini inputnya. Inputnya ada 2 bit, maka di sini ada A1 dan A0. Kemudian B-nya juga sama, B1 dan B0. Nah, outputnya ada 2 juga ya, ada 2 bit ya. Di sini ada 2 bit. Kemudian di sini ada selektornya ada 3 bit. Jadi masih Anda ingat ya, salah satu komponen sebagai mode, sisanya adalah sebagai selektornya atau function selectnya ya, S1 dan S0. Kemudian di sini sebagai statusnya, contoh di sini adalah statusnya hanya mempertimbangkan C-in aja, sedangkan di sebelah kanan adalah status out-nya, yaitu untuk C-out-nya ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat ya, kalau tadi ALU 2 bit, sekarang adalah ALU 4 bit ya. Jadi di sini inputnya kita naikkan, yang tadinya 2 jadi 4. Jadi bisa kita lihat di sini A3, A2, A1, A0. Sedangkan yang B juga sama, B3, B2, B1 dan B0. Kemudian di sini mungkin agak outputnya juga sama. Ada 4 juga, F3, F2, F1 dan F0.
Selektor juga, kemudian di sini selektor ada 3, hampir sama seperti yang 2 bit tadi. Selektornya ada 3. Kemudian di sini status inputnya adalah hanya cin. Ya, yang berbeda adalah sebelah sini ya. Sebelah sini dia lebih banyak status outnya. Jadi ada cout. Kemudian ada tadi ada zero. Kemudian ada carry, ada sign. Sign itu misalnya untuk positif dan negatif. Kemudian ada overflow. Overflow ini apa? Misalnya contoh kalau kita melakukan penjumlahan-penjumlahan yang ternyata sama ALU tidak bisa dihitung ya, itu namanya overflow ya. Jadi karena dia terlalu berlebih nanti disebut sebagai overflow. Oke. Oke, jadi mungkin harapan saya secara pribadi mungkin Anda sudah belajar banyak tentang ALU tadi sebelumnya. Nah, supaya Anda sedikit belajar lagi tentang ALU, mungkin Anda boleh latihan ya di sini ya. Kita coba berlatih. Mungkin jangan yang muluk-muluk dulu, kita buat yang simple dulu. Kita coba buat ALU 1 bit. Jadi ALU yang mau kita buat bukan ALU pabrikan ya, tapi ini ALU yang benar-benar kita desain sendiri. Jadi ALU 1 bit ya. Jadi di sini nanti inputnya ada 2 ya, atau operannya ada 2, yaitu 1 bit A dan 1 bit B. Sedangkan hasilnya atau resultnya juga sama, yaitu 1 bit ya. Oke. Nah, untuk mode operasinya sementara kita tentukan sendiri. Jadi di sini contohnya adalah kita tentukan dengan 2 bit saja ya. Jadi 2 bit, 1 bit untuk mode, 1 bit untuk function ya, atau untuk selektornya. Oke. Jadi mode 0 untuk logic, sedangkan mode 1 untuk aritmetik ya. Jadi contoh di sini misalnya function 0 untuk operasi AND, function 1 untuk OR, sedangkan untuk yang selanjutnya modenya 1 untuk function 0 adalah penjumlahan A tambah B, sedangkan mode 1 function 1 ini adalah increment ya, atau A ditambah 1 dan seterusnya ya. Oke. Nah, nanti Anda bisa hitung sendiri hasilnya, bisa kita coba bahas ya. Jadi ini contoh potretan dari saya. Jadi bisa Anda lihat di sini, bisa mungkin agak kita kembangkan dari tabel yang sebelumnya tadi, yang tabel yang mode operasi ini kita kembangkan karena kita belum melibatkan operan ya, operannya belum kita masukkan. Oke. Jadi di sini kita akan punya inputnya jadi banyak ya. Jadi ada mode, ada function, ada operan ya. Operannya A dan B. Sedangkan outputnya mungkin cuma 1 bit. Kemudian untuk cout supaya kita belajar ya, kita coutnya 1 bit saja ya. Oke. Nah, masing-masing akan kita kembangkan jadi 4 karena operannya ada 1 bit 1 bit, jadi ini ya jadi 4. Jadi ini N ditambahkan 4 lagi, untuk operasi OR ditambahkan 4 lagi, operasi penjumlahan tambahkan 4 lagi, untuk increment Anda tambahkan 4 lagi ya. Nah, oke ya, coba saya sedikit bantu ya untuk mode yang pertama, yaitu mode N. Jadi ini ada A sama B. A-nya 0 di N-kan dengan 0 ya. Kira-kira hasilnya apa? Kalau di N kan hasilnya adalah 0 ya, betul ya. Oke, ini saya tulis 0. Oke, selanjutnya 0 sama 1 di N kan hasilnya apa? Ya, betul ya, 0 lagi ya. Nah, sekarang nanti Anda bisa lanjutkan yang ini ya. Oke. Sekarang bagian OR, misalnya OR. Karena ini modenya operasinya adalah OR. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0. Hasilnya apa kira-kira kalau OR ya? Ya, betul 0 ya. Oke, sekarang kalau 0 sama 1, kalau diorkan A-nya 0, 1, hasilnya berapa? Oke, betul ya, 1 ya. Oke. Nah, ini bisa Anda lanjutkan untuk selanjutnya ya. Oke. Sekarang penjumlahan nih, penjumlahan. Oke. Saya lompat aja ya, misalnya 1 dijumlahkan dengan 0. Kira-kira hasilnya berapa? Iya, betul, 1 ya. Oke, karena ini penjumlahan, biasanya dia menghasilkan carry out ya. Carry out-nya berapa? Nah, carry out-nya bisa Anda isi misalnya di sini dengan 0 ya. Karena 1 tambah 0 hasilnya 1. Dan carry out-nya adalah 0. Oke, contoh yang ini, 1 tambah 1.
Hasilnya kira-kira apa? Betul sekali 0 ya, 0. Tapi carry out-nya adalah 1 ya. Nah, yang sisanya silakan Anda isi sendiri ya, oke. Untuk yang increment sekarang ya, increment ya. Nah, ini agak berbeda karena yang di increment ini adalah yang diminta adalah hanya increment A. Berarti yang dilihat hanya input bagian A-nya saja. Oke. Jadi kalau di sini A di increment itu kan berarti ditambah 1 ya. Berarti ketika 0 di increment jadi berapa? Ya, betul ya, 0 tambah 1 hasilnya 1. Otomatis ini juga sama ya. Karena ini juga 0, ini juga hasilnya adalah 1. Oke. Sekarang yang ini. Kalau 1 di increment hasilnya apa? Oke, hasilnya 1, 0, betul ya. Karena dia kan jadi 2 kan ya, jadi 2 secara desimal. Cuman karena dia 1, 0, berarti di sini adalah ini adalah kita tulis dengan 0. Mungkin carry out-nya adalah 1. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti Anda lengkapi dan mungkin bisa Anda lanjutkan ya. Oke, nanti jadi Anda lengkapi ya, ini tabel kebenarannya. Karena ini latihan ya, mungkin Anda isi lagi sendiri, mungkin bisa Anda tulis dulu pakai tulisan tangan, boleh pakai Excel juga boleh. Jadi lengkapi tabel kebenaran. Nah, kemudian jika sudah, Anda boleh sederhanakan menggunakan keymap ya. Nah, yang perlu Anda ingat adalah di sini inputnya ada 4 ya, otomatis ya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan outputnya adalah ada 2. Jadi kalau Anda pakai keymap, otomatis Anda harus buat 2 keymap ya, 2 keymap. Setelah keymapnya Anda buat, Anda tentukan rangkaiannya, yaitu rangkaian untuk output sama rangkaian untuk cout. Nah, kemudian Anda gambarkan rangkaiannya. Setelah gambar rangkaiannya sudah, nah nanti tinggal Anda lakukan simulasinya menggunakan, bisa Anda gunakan EWB dan Proteus ya. Nah, nanti bisa Anda share hasilnya di sini atau entah mungkin di channel yang lain. Apakah Anda sudah berhasil membuat sebuah ALU 1 bit, tetapi ini asumsi adalah ALU buatan Anda sendiri ya. Oke, pabrikan Anda sendiri. Oke. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas bagaimana menggunakan ALU yang sudah dibuat sama pabrikannya. Beda kalau yang sekarang kita kan seolah-olah membuat ALU sendiri ya. Oke. Nah, mungkin kali ini videonya kita cukupkan dulu ya. Jadi mungkin kita belajar ALU. Jadi Anda sudah paham bagaimana mengetahui tentang ALU, mungkin berangkat dari teorinya dulu. Kemudian Anda juga sudah belajar bagaimana mendesain ALU 1 bit. Nanti bisa kita belajar lagi untuk belajar ALU yang lebih tinggi lagi, yaitu ALU yang 4 bit, 2 bit, atau dan seterusnya ya. Oke. Jadi cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan, ada komentar, atau Anda yang tidak tahu, silahkan isi komentar di bawah. Mungkin kita bisa bahas bersama-sama, atau mungkin kalau ada channel yang lain, mungkin kita bisa bahas di channel yang lain. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Selamat belajar dan selamat mencoba ya.